Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kenalan dulu dong, nama gue Andari, keseharian gue adalah sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai freelancer MC dan host di berbagai events dan program. Nah kali ini gue terpanggil untuk bikin konten sendiri yang namanya Anthem, aka Andari and the Theater of the Mind. Theater of the Mind adalah istilah yang sering gue dengar pas awal-awal gue siaran radio di tahun 2000-an. Yang mengacu pada apa yang mungkin tercipta di pikiran seseorang ketika mereka mendengarkan radio. Hanya menerima pesan lewat gelombang audio, kemudian pendengar berimajinasi secara visual di alam pikiran masing-masing. Terkait apa yang mereka dengarkan itu. Nah gue pun juga dulu gitu ya, sampai sekarang bahkan kalau dengerin radio tuh ya kayak gitu. Ya pas penyiarnya ngomong lah, pas ada sound efeknya lah, pas ada pemutaran lagu lah. Pasti ada aja visual yang bermain di pikiran gue gitu. Menarik banget emang ya ketika imajinasi kita tuh bisa terstimulasi lewat hanya gelombang suara. Wow, setelah kurang lebih 20 tahunan lah ya gue siaran di radio, konsep The Theater of the Mind itu masih menjadi sesuatu yang menarik banget buat gue. Karena stimulasi yang berawal dari imajinasi terkait suara-suara yang didengarkan berkembang menjadi inspirasi dalam berkarya. Beneran ini. Karena tuh gue juga seorang pecinta musik kan ya, sangat cinta. Nggak bisa dibohongin, beberapa kali setiap gue bad mood lah atau ada emosi negatif gitu, ngalamin yang nggak enak. Terus gue ngerasa bisa terangkat gitu untuk kayak punya rasa yang lebih baik lagi setelah dengerin lagu favorit yang bisa connect ke sanubari, asik. Gue bahkan pernah nih ya ngelakuin perjalanan sendirian untuk healing ya di tahun 2015 dengan bantuan playlist gue yang gue dengerin sepanjang perjalanan itu. Saat itu tuh batin gue rasanya kayak terhubung banget gitu dengan musik itu dan bahkan connect ke musisinya. Untuk akhirnya gue bisa menjangkau diri yang lebih dalam lagi. Bahkan sampai ke diri sejati. Rasanya sih gitu ya. Nah ketika udah menyentuh si diri sejati itu, segala rasa takut tuh sirna. Rasa hopeless itu berubah jadi hopeful gitu. Terus low self esteem berubah jadi higher lah gitu, higher self esteem. Dan yang paling penting, rasa benci banget itu berubah jadi cinta. Itu yang gue alamin ya, and that's my truth. Gue beneran ngomong berdasarkan pengalaman gitu. Selanjutnya gue semakin terpanggil lagi untuk live my own truth. Hidup di dalam kejujuran diri sendiri. Dan untuk mencapai itu, wah butuh keberanian yang besar banget sih ya, dan semangat yang cukup untuk akhirnya bergerak ke arah yang paling rasa tepat gitu. Berangkat dari penelusuran di dalam batin, selanjutnya meradiasi kehidupan di dalam diri gitu ya, termasuk semua sel dalam tubuh, baru deh gue bisa menyingkronkan dengan apa yang di luar diri gitu. Tanpa sengaja nih, Andari and the Theater of the Mind kalau disingkat jadi Anthem. Kalau di dictionary ya, anthem tuh artinya adalah arousing or uplifting song identified with particular group, body, or cause. Yang dalam bahasa Indonesianya lagu yang meriah atau membangkitkan semangat yang diidentifikasikan dengan kelompok, tubuh, dan tujuan tertentu. Pas banget kan? Selama ini emang yang gue alamin perjalanan kebahagiaan gue termasuk self love journey gue kebantu banget lewat dengerin lagu-lagu favorit. Selain bisa ngebangkitin semangat, juga bisa kayak menggerakkan gue gitu untuk melakukan hal-hal sesuai passion. Prosesnya berawal dari gerak badan. Lo bayangin deh, lo dengerin lagu gitu kan, ini kayaknya nggak gue doang ya. Banyak orang yang ngalamin ketika dengerin lagu terus pasti kayak pengen joget minimal jempol kaki gitu kan joget-joget. Terus gerak-gerak kecil-kecil lama-lama joget bahkan sampai dancing gitu kan. Kadang sambil nyanyi juga dan setelah lewatin proses itu mulai deh tuh pikiran jernih. Kepecah semua ya kan yang menghambat kreativitas.
Setelah tersapu habis tuh ya pikiran-pikiran laknat itu oleh kayak keheningan ya, atau kejernihan, atau ketenangan, guidance atau panduan-panduan hidup selanjutnya, atau boleh juga dibilang energi the Holy Spirit atau suara ilahi gitu ya, semakin jelas. Nah, bermula dari rasa utuh yang juga disertai dengan energi positif yang berlimpah, gue semakin yakin kalau ini nih yang dinamakan cinta sejati. Rasanya tuh kayak apa ya, kayak dipeluk sama higher self gitu, sama Allah ya. Yang selanjutnya jadi semacam perisai untuk terselamatkan dari berbagai hal negatif, terutama yang dari luar ya. Prosesnya tuh nggak kelihatan kalau pakai kasat mata biasa gitu ya. Tapi seterang itu kalau dilihat dari sudut pandang mata batin. Dari titik itulah ya, baru tuh muncul imajinasi-imajinasi yang rasanya bisa menampung atau mengakomodir rasa keberlimpahan di hati itu. Call it magic. It's like a make a contact with the higher self and surrender myself into what the higher self wants to make me. Dari mulai enjoying the music with the dancing gitu ya, sampai berimajinasi dancing di mana nih ya, yang bener-bener gue tuh bisa all out gitu kan. Tujuannya sebenarnya cuma satu, menyelaraskan apa yang di dalam dengan apa yang di luar. Nah mungkin itu juga kali ya yang bisa jadi kunci sukses dalam bermanifestasi. Yang juga gue pelajarin dari German spiritual teacher Eckhart Tolle. Berawal dari rasa keberlimpahan di dalam diri gitu kan, yang kemudian merangkai piece by piece perwujudannya di alam fisik. Singkat kata, living life inside out, dari dalam keluar gitu. Cahaya di dalam diri diradiasi keluar. Dan abundant love at heart manifest on earth. Dan semenjak gue mulai paham itu, gue semakin menyingkronkan nih apa yang di dalam diri dengan apa yang di luar diri. Belajar untuk berhenti ngeluh dan menyalahkan keadaan yang tidak diinginkan yang terjadi di luar. Dan mulai fokus untuk terus menutrisi kehidupan di dalam diri. Untuk selanjutnya ngerasa kuat ya. Untuk bermanifestasi yang jujur sesuai dengan yang ada di dalam. Nah perjalanannya tuh nggak sehari 2 hari ya, bahkan nih masih terus berlangsung sampai sekarang gitu. Dan sedikit demi sedikit tuh cinta kayak terus tumbuh gitu rasanya, diiringi dengan proses memaafkan, baik ke diri sendiri maupun ke orang-orang yang bersinggungan dalam hidup gue selama ini. Dan momen teresensial yang gue alamin ya, ketika berhubungan dengan orang di hidup gue itu adalah ketika kedua orang tua gue meninggal. Dan akhirnya rasanya tuh kayak didesek untuk mempererat tali kekeluargaan dengan saudara kandung dan saudara-saudara yang lainnya. Dengan rasa cinta yang semakin besar, barulah nih gue sekarang bisa memberanikan diri untuk semakin mengupas kulit ya atau topeng palsu diri sendiri untuk selanjutnya semakin percaya sama the truth inside. Pelepasan ini juga termasuk pembebasan dari rasa takut terhadap judgement orang lain. Yang kalau boleh jujur selama ini itulah yang menghambat pertumbuhan gue dalam berkarya. Kayak misalnya gini loh, gue tuh pengen dari dulu nih ya, gue pengen deh bikin ini, pengen bikin, cuma kayaknya ada nggak sih yang suka sama yang kayak gini, terus nanti orang bilangnya, ih apa sih Anda ngapain sih kayak gitu loh. Nah anthem ini itu adalah wujud keberanian, kejujuran, kebebasan, dan keberlanjutan. Lewat anthem, gue berharap bisa terhubung nih dengan jiwa-jiwa lainnya yang punya semangat tumbuh yang sama. Apalagi tanah air tercinta kita ini ya, Indonesia tuh udah mau menuju Indonesia emas gitu. Rasanya ini momen yang tepat nih untuk bergerak bersama menuju yang emas itu tuh. Dengan energi keberlimpahan yang mempersatukan gitu. Gue yakin ya semua orang itu unik. Masing-masing tuh punya gayanya sendiri.
punya caranya sendiri untuk bersatu dengan Yang Maha Esa. Tapi bukan berarti kita nggak bisa terhubung nih satu sama lain ya. Justru dengan kita yang udah mampu bersatu dengan yang tunggal itu, kita bisa saling terhubung lewat dia, ya dong. Sehingga relationship-nya tuh adalah saling mengisi gitu, saling berbagi, saling mendukung ya, atau singkatnya berkolaborasi. Gue siap, lo siap? Let's get connected.